sakit atau isin? Oh tidak, Isin. Oke, baik. Jadi satu orang tidak datang. Belajar upayakan berdoa. Silakan dari atas, tapi sebelumnya disiapkan dulu, baru lanjut berdoa. Silakan. Perhatian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Doa selesai, mari kita bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar apa? Coding. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita mau belajar coding dan KA. Ada yang mengaku? Ada yang mengaku. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat belajar. Tepuk semangat. Apa di atas? Oke, hari ini belajar berpikir komputasional sebagai bahasa. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita itu diharapkan mampu memahami berdasarkan berpikir komputasional. Kemudian apalagi mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi kita itu menyusun solusi terhadap suatu masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun oleh komputer. Maka itulah berpikir komputasional. Kemudian apa lagi? Prinsip dalam berpikir komputasional itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah dekomposisi. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Kemudian abstraksi, artinya mencari informasi. Kemudian apa lagi? Berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya mana? Berpikir algoritmik. Contohnya mana? Siapa yang biasa melihat mamanya di rumah atau kakaknya di rumah membuat kue donat? Oke. Kemudian karena kalian hanya lihat sepintas misalnya, atau kalian tidak melihat bagaimana cara membuat ini kue donat dari awal sampai akhir, mungkin masaknya kue donat baru kita dapat, atau sementara di bulat-bulat adonannya membentuk kue donat belum digoreng, kita lihat baru kita tinggalkan pergi main pulang, tahu-tahu sudah jadi donat. Nah, kalian penasaran bagaimana
Tahap yang pertama muncul di atas, sajikan kue donat dalam piring. Baru yang kedua, siram tepung terigu, campuran tepung terigu dan gula dan lain sebagainya dengan air dan seterusnya. Nah, apakah ini sudah sistematis? Sudah tersusun nih dari awal sampai akhir? Betul nih langkah-langkah ini? Jawabnya adalah betul. Maka tugas kita adalah menyusun langkah-langkah atau urutan yang benar bagaimana membuat kue donat sampai bisa dihidangkan di atas meja secara benar dan berurut, jadi tidak terbalik-balik. Kalau terbalik-balik yang ada bukan jadi kue donat tapi tidak tahu apa jadinya nanti. Tapi kalau kita ikuti urutan yang benar, maka insya Allah nanti akan jadi kue donat. Kemudian di atas sudah ada lembar kerja yang mau kita kerjakan. Ini kira-kira masuk di mana? Dari 4 apa tadi? Prinsip berpikir komputasional. Kira-kira masuk di mana? Apakah dekomposisi? Artinya memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ataukah pengenalan pola, ataukah aksi, ataukah berpikir algoritmik. Kira-kira yang di atas itu masuk di mana? Apakah masuk di aplikasi ataukah merupakan pengenalan pola ini di atas? Karena ada abjad, kemudian ada kode huruf di bawah, berarti masuk pengenalan pola. Dan mana siapnya? Oke. Jadi di atas sudah ada lembar kerja yang mau kita kerja secara individu atau kelompok. Saya kasih pilihan. Mau kelompok atau individu? Kelompok. Nah, jalan jadi membawa. Mau kelompok atau individu? Supaya banyak-banyak kelompoknya. Ini kelompok 1 3 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kerja. Kira-kira kerja ini. Di sini ada angka. Mau diapakan ini angka ini? Cuma dilihat dari atas. Yang disebutkan itu adalah nama pahlawan Indonesia. Sebentar, perhatikan ya. Jadi diperhatikan dulu tabelnya, kemudian kerjakan tabel berdasarkan tabel tersebut dengan cepat. Jadi buat lupa siapa yang duluan selesai. Caranya bagaimana? Mau contoh? Oke. Contohnya 9. Dan nomor 3, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Kemudian lagi 18. Apakah mama yang siapkan nih? Kemudian 19 S. Kemudian ada 1 15. Oh. Kemudian 5 apa? Kemudian 11. Ya, coba buat sini K. Kemudian 11 Kenapa kayak salah? Kemudian 18 L. kemudian 14 N. 15 oh siapa yang bisa baca ini? Apa bacanya? Insinyur Soekarno. Selanjutnya nomor 5 sampai nomor 10 itu kalian kerja secara berkelompok. Kemudian nanti disampaikan di atas hasil kerja kelompok. Ya, untuk dikomentari oleh kelompok lain. Silakan dikerja. Sudah paham? Paham ya? Yang mau kita lakukan adalah menambahkan ini kode-kode yang ada di bawah ini berdasarkan tabel ini. Tabel ini isinya apa? Tabel ini isinya adalah huruf disertai dengan kode. Kodenya
kue donatnya sementara digoreng. Kalian penasaran? Buka di internet. Tapi yang pertama muncul di atas, sajikan kue donat di atas piring. Kemudian apalagi di bawahnya, campurkan tepung terigu dengan gula pasir dan ragi. Berarti itu sudah tersusun secara benar atau tidak? Sudah betul langkah-langkah pembuatannya, tapi masih tersusun secara acak, maka perlu disusun secara sistematis dari atas, mulai dari awal apa yang perlu disiapkan sampai penyajian kue donat. Berarti ini adalah cara berpikir algoritma sesuai dengan prinsip berpikir komputasional. Kemudian di atas sudah ada disiapkan lembar kerja, ada tabel. Yang mau dicari adalah nama pahlawan Indonesia. Kemudian sudah ada ini abjad, mulai dari A sampai Z. Jadi mulai dari angka 1 sampai angka 26. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi atau menulis nama pahlawan berdasarkan angka-angka yang sudah tersedia. Jadi ada 10. Turun. Kita ambil contoh 1. Kita lihat 9 apa? I. Kemudian 18 R. Kemudian selanjutnya 19 S. Kalau selanjutnya apa? Apakah 1 atau 15? 15 apa? O. Kemudian selanjutnya apa? 5. Berarti huruf E. Kemudian apa? 5 lagi. 1. Itu apa? 11. Kalau ini 1 berarti adakah? Tidak ada, berarti 11 apa? K. Kemudian 1 A. Kemudian apa lagi? 18. Huruf apa di 18? R. Kemudian selanjutnya ada 14. 14 itu huruf apa? N. Kemudian apa lagi? 15 huruf O. Ada yang bisa baca? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Dari apa ini? Angka yang merupakan kode-kode terhadap huruf A sampai Z. 91, 81, 91, 55 dan seterusnya kita susun sehingga menghasilkan Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya silakan dikerja. Mulai dari nomor 2 sampai nomor 10 secara berkelompok. Saudara berbagian kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Berarti ada 4 kelompok. Silakan dikerja. Jadi tiap kelompok nanti naik kemudian dikomentari oleh kelompok lain. Ada pertanyaan? Bung apakah? Paham semua? Paham semua? Mengerti dengan apa yang mau dikerja? Oke, ada semangat.
menyiapkan kode. Jadi kita beri kode angka. Kemudian di bawah ini sudah ada angka-angka yang disiapkan. Kalian sesuaikan dengan tabel di atas. Jadi tugas kita adalah memecahkan kode.
di bawah itu dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah disiapkan kode-kode di bagi kan ini kode 1, 14 dan seterusnya itu sesuai dengan huruf berapa. Nah huruf ini nanti yang tersusun sehingga menghasilkan satu nama pahlawan untuk setiap nomornya. Silakan dikerja, paham? Paham? Kemudian itu bahasa ini. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 Sudah. 3 4. Berarti sudah siap naik. Siap. Oke, silakan kelompok berapa yang mau maju? 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 berapa orang? 2 orang. Berdasarkan kode-kode nama siapa yang akan muncul nanti. Oke, terus balik dulu temannya. Oke, bisa dilihat di atas. Siap. Siapa yang bisa baca itu? Adam Malik. Adam Malik. Kita koreksi, betulkah Adam Malik? 1 merupakan kode dari A. Kemudian 4 merupakan kode dari huruf D. Kemudian 11 merupakan kode dari 11 huruf K. Berarti enggak. Berarti kita ambil 1 merupakan kode dari A. Kemudian 13 merupakan kode dari huruf M. Berarti sudah Adam. 3 merupakan kode dari C. Berarti bukan. Berarti 13 ya. 13 merupakan kode dari M. 1 merupakan kode dari A. 12 merupakan kode dari L. 9 merupakan kode dari I. 11 K. Sehingga menghasilkan huruf A, D, A, M, A, L, I, K. Kemudian kalau dibaca Adam Malik. menjadi Adam Malik. Berarti 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 itu merupakan kode dari nama